Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sholat jenazah dan kewajibannya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Zera Suraya NIM 119030025 sebagai pemateri pertama, Vera Maisyarah NIM 119030006 sebagai pemateri kedua, dan Salmaria NIM 119030147 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang sudah meninggal, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang sudah meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Namun sebaliknya, apabila tidak ada satupun orang yang mengurusi jenazah tersebut, termasuk mensolatinya juga, maka semua orang akan mendapatkan dosanya. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum melaksanakan sholat jenazah. Para imam ahli fikih telah sepakat bahwa menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kewajiban menyolati jenazah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan sholatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Vera Maisyarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya ada syarat-syarat sholat jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah ini ada 6. Yang pertama, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan suci tempat, serta menghadap kiblat. Terus yang kedua adalah sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga adalah letak mayit sebelah kiblat orang yang menyolatinya kecuali sholat goib. Yang keempat ada sebaiknya sholat jenazah dibuat 3 saf. Yang kelima ada kalau mayit tidak dikhawatirkan membusuk, maka disarankan menunggu berkumpulnya 40 orang untuk mensolatinya. Dan yang terakhir adalah perbedaan sholat jenazah dan sholat lain adalah sholat jenazah tidak memakai ruku dan sujud serta tanpa dibatasi waktunya. Kemudian ada rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat atau menyengaja melakukan sholat atas mayit dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah. Yang kedua ada berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah 4 kali takbir yang diselangi oleh beberapa bacaan. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah secara sir atau pelan atau berbisik-bisik sesudah takbir pertama. Kemudian ada membaca sholawat Nabi. Kemudian ada berdoa sesudah takbir ketiga. Kemudian ada berdoa sesudah takbir keempat. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, sebelum memasuki rangkaian kegiatan sholat jenazah harus tahu dulu bagaimana posisi dalam menyolatkan jenazah tersebut. Untuk gambar yang pertama ada jenazahnya itu laki-laki. Untuk sholat jenazah yang mayitnya berjenis kelamin laki-laki, imam ini sejajar dengan si kepala mayit.
Kemudian makmumnya dibagi menjadi 3 saf. Kemudian untuk gambar kedua ada si mayit perempuan. Untuk jenazah yang perempuan ini, imam berada di pusar jenazah dan sama para makmum dibagi menjadi 3 saf. Kemudian ada yang pertama, apabila jenazah ada di depan tempat sholat atau secara langsung kita menyolatinya, maka disolatkan sebagaimana yang akan nanti dijelaskan tata caranya. Kemudian ada yang kedua, apabila jenazah berada di tempat yang jauh, maka jika ingin menyolatkan, maka akan dilakukan dengan sholat goib. Cara melaksanakan sholat goib sama dengan melaksanakan sholat jenazah biasa dengan niat sholat goib, dan wajib menghadap kiblat juga. Ibnu Hazmin berkata bahwa jenazah goib itu disolatkan secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyolatkan Raja Najasyi yang meninggal di Hasbi bersama sahabat yang berdiri bersaf-saf. Ini merupakan ijma yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, apabila jenazahnya telah dikubur, ini hukumnya mubah. Menyolatkan jenazah di atas kuburan hukumnya mubah walaupun ia telah disolatkan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya adalah tata cara melaksanakan sholat jenazah yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah, perlu kita ketahui bahwa sholat jenazah tidak disertai ruku maupun sujud dan tidak menggunakan azan maupun iqomah. Setelah berdiri menghadap kiblat, jika jumlah yang melakukan sholat jenazah itu banyak, maka bisa dijadikan 3 saf ataupun lebih. Adapun niatnya ialah usolli ala hadal mayyiti arba'a rakaati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Namun, jika jenazah itu perempuan, maka niatnya berubah menjadi usolli ala hadihil mayyiti arba'a rakaati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, takbir kembali dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Membaca surah Al-Fatihah dan sholawat Nabi dalam sholat jenazah sebaiknya dengan cara sirih, bisik-bisik. Jumhur ulama berpendapat bahwa baik membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca sholawat Nabi, berdoa serta memberi salam disunatkan secara sirih kecuali bagi imam. Maka baginya sunat jahar pada takbir dan taslim untuk pemberitahuan kepada makmum. Membaca sholawat sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lebih utamanya adalah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga dan membaca doa untuk jenazah. Doa dianggap sah walaupun hanya singkat, seperti contohnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Namun lebih afdolnya jika membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sa'mudulahu wa aksilhu bima'i wasaljin wa barodin wa nakohi minal khotoya kama yunakosawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Kemudian jika jenazah itu perempuan, maka bacaan lahu diganti menjadi laha. Seperti tadi contohnya kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afin wa'fu anhu, maka dirubah menjadi Allahumma firlaha warhamha wa'afin wa'fu anha. Kemudian takbir keempat dan membaca doa
Allahumma la tahrimna ajruhu wala taktinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, doanya berubah menjadi Allahumma la tahrimna ajruhu wala taktinna ba'dahu wa ghafir lana walaha. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok saya, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Saya akhiri, usikum binafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.